Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menghadiri acara hari ini. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Minta tolong untuk menghadiri saya dalam melakukan tugas aksi nyata modul 1.4. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktu yang diberikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erni Zurati Purnama yang telah memberikan waktu untuk saya melakukan aksi nyata pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Baiklah, sebelum memulai acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke acara inti, perkenalkan nama saya Yayan Santi Astriana. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lahat, asal instansi SMA Muhammadiyah Jarai. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, kita jelaskan dulu apa itu tujuan pendidikan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa setiap siswa, setiap anak itu telah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Kita sebagai guru hanya menuntun agar mereka dapat menggali potensi dan bakatnya tersebut. Bukan, kalau selama ini kita beranggapan bahwa siswa harus menuruti guru. Bukan, tapi kita hanya menuntun agar mereka mencapai potensi yang ada pada mereka. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, budaya positif ini merupakan nilai dan kebiasaan. Nah, seperti di sekolah kita itu adanya pembiasaan-pembiasaan baik seperti melakukan 5S. Ada yang tahu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi budaya positif ini harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya 1 kali, 2 kali, tetapi secara terus-menerus untuk menimbulkan budaya positif di sekolah kita. Nah, pada saat ini saya rasa di sekolah kita sudah kurang ya tentang budaya positif itu, dari siswanya yang hanya lewat ya. Jadi di sini diperlukan kolaborasi antar kita sesama warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, staf, wali murid, bahkan siswanya itu sendiri, agar tercipta budaya positif yang kita inginkan. Kalau kita hanya bekerja 1 orang saja, itu tidak mungkin terjadi karena yang lainnya otomatis tidak diikut sertakan. Nah, selanjutnya konsep utama budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas itu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru,
terhadap siswa. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu kita harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi inti utama untuk budaya positif itu kita harus menciptakan sekolah yang nyaman dan aman. Apabila sekolah nyaman dan aman, maka keseluruhan proses pembelajaran dan lingkungan sekolah kita akan menjadi positif. Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah sekolah kita sudah aman dan nyaman? Belum. Jadi untuk kedepannya diperlukan kolaborasi antar kita warga sekolah, ya, untuk menciptakan budaya positif ini. Jadi jangan, kalau sekolah kita nyaman dan aman, otomatis siswa akan belajarnya enak, ya. Mungkin kita terkendala karena satu komplek dari SD sampai ke SMA. Jadi untuk lingkungannya kurang nyaman, tapi kita bisa terapkan di kelas walaupun belum keseluruhan secara lingkungan sekolah, karena kita menyatu satu atap dari PAUD sampai ke SMA. Jadi itu semua kita bisa terapkan di kelas. Jadi mulai dari kelas dulu, mulai dari diri kita di dalam kelas saat kita mengajar, dan sebagai untuk Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkan aturan-aturan kelas atau keyakinan kelas, ya. Itu. Selanjutnya perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebelumnya ilusi guru mengontrol murid. Apa itu ilusi? Pikiran, hayalan, bayangan, ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi bayangan kita guru itu harus mengontrol murid. Benar. Tapi dengan catatan harus mengarah ke arah kodrat anak. Jangan mengontrol murid hanya kehendak kita. Jadi itu akan muncul bahwa tentang hak untuk memaksa, ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa anak. Karena apa? Kita bisa mengontrol diri kita sendiri, tapi tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang mempunyai kebiasaan sendiri, bakat tersendiri, dan potensi tersendiri. Jadi kalau kita sebagai guru, kita hanya mengarahkan. Jadi kalau seandainya siswa berbuat salah, kita arahkan bagaimana yang benar. Itu bukan kita memaksa kehendak kita. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus seperti ini, sesuai dengan mau kita sebagai guru. Tapi harus lebih ke arah anak atau siswa. Nah, dari paradigma perubahan tersebut maka adanya disiplin positif. Apa itu disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, dari kata disiplina. Berarti disiplin itu mempunyai arti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid. Jadi di sini sering disebutkan kata disiplin. Kita di sekolah pasti pernah menerapkan disiplin, ya. Coba mungkin di sini Bapak Ibu bisa memberikan
contoh disiplin di sekolah kita yang pernah kita lakukan? Ya, Ibu. Harus datang pagi atau sesuai dengan jam sekolah, ya, jangan sampai terlambat. Ya, benar sekali. Itu tidak boleh datang terlambat. Itu salah satu yang paling awal disiplin yang sering kita lakukan. Nah, dari disiplin itu berarti kemungkinan kalau siswanya datang terlambat ada sanksi atau hukuman. Nah, jadi disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi dalam kata arti disiplin itu adalah kesadaran diri sendiri, bukan hanya siswa datang dengan hukuman atau apa. Jadi kesadaran diri sendiri, misalnya siswa bangun pagi, hari ini aku sekolah, jadi harus datang pagi. Memang kehendak dari diri sendiri, itu yang namanya disiplin. Tapi kita sering menyalahartikan disiplin itu memaksakan kehendak aturan. Ya, jadi disiplin itu berdasarkan diri sendiri, kemampuan diri kita sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang telah kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, cinta kasih, berarti atau diterima. Selanjutnya penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ya, jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasus guru SD kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Mungkin Bapak Ibu dari kasus ini, apa langkah Bapak Ibu yang akan Ibu sampaikan kepada Agus? Ini Agus sering meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Mungkin dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa dia meminta bekal. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan tentang ini. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasus yang dialami Ibu Ria terhadap Agus. Kalau secara pribadi akan lebih baik yang dilakukan oleh Ibu Ria itu memanggil secara pribadi atau secara khusus terhadap Agus dan ditanya apa yang telah dia lakukan itu dan mengapa dia melakukan perbuatan seperti itu. Ketika setelah ditanya, ditelisik dan ditelusuri penyebab kenakalan Agus itu, maka akan ditemukan solusi yang baru. Jangan hanya Agus saja yang ditanya, akan tetapi teman-teman Agus juga ditanya, karena untuk mendapatkan hasil lebih akurat akan lebih baik itu ke seluruh siswa ditanya satu-satu agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengatasi tingkah laku terhadap temannya yang diperbuat oleh Agus.
Terima kasih atas jawaban dari Pak Huli. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Huli? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Huli. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada siswanya ya. Jadi kita tanya dulu mengapa melakukan hal tersebut. Mungkin ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia yang telah dijelaskan tadi. Ya, dari situ dapat kita ketahui bahwa alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Yang pertama dengan mungkin dia membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Nah, apa yang membuat dia? Nah, dalam konteks penerapan positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi kemungkinan yang pertama itu Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi dia membutuhkan kebutuhan survival. Nah, yang kedua teman Agus, jadi perhatikan Agus. Jadi dia butuh kasih sayang dari temannya. Mungkin dia mencari perhatian karena di orang tuanya tadi tidak memberikan bekal, ya. Jadi dia mencari perhatian ke temannya sehingga dia meminta bekal. Selanjutnya power, kekuatan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia merasa angkuh. Mereka takut sama saya, jadi mereka harus memberikan bekalnya kepada saya. Ya. Selanjutnya kebebasan. Mungkin dia merasa bekalnya membosankan. Ya. Jadi dia lebih memilih meminta untuk kepada temannya, atau mungkin dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi bekalnya mungkin hanya telur goreng, ya, telur lagi tapi disambal, ya, telur lagi tapi dipindang. Nah, mungkin dia bosan karena tiap hari memakan telur, jadi dia memilih kebebasan. Bosan dengan yang ini, dia memilih meminta bekal dengan teman. Selanjutnya itu kesenangan, atau di sini bisa dia mungkin orangnya jahil, suka mengganggu temannya. Jadi dia memiliki kesenangan tersendiri ketika meminta bekal kepada temannya. Jadi mungkin dia merasa senang dengan melakukan hal itu, tapi dia tidak menyadari bahwa yang dilakukannya itu membuat temannya risih. Jadi itu kita sebagai manusia harus kita mempunyai 5 kebutuhan dasar untuk kita penuhi, ya. Selanjutnya hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita sebagai guru pasti pernah memberikan hukuman, sanksi atau konsekuensi kepada siswa kita. Apa beda hukuman, sanksi, dan konsekuensi? Ada yang bisa? Kalau hukuman apa hukuman? Kalau sanksi hampir sama. Yang membedakan Mungkin tingkat kesulitan atau tingkat kesulitan, tingkat kesalahan. tingkat kesalahan. Ada yang lain? Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ada yang tahu beda hukuman dan sanksi? Oke,
sebelum ke situ kita masuk ke sini dulu. Di sini ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Bisa? Yang lain? Ya, silakan Pak Huli. Pertanyaannya adalah setuju dengan tindakan tersebut. Oke, kalau menurut aku pribadi, aku tidak setuju karena apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap siswa yang bernama IPA secara tidak langsung telah mengidentifikasi atau melakukan hal yang kurang mencerminkan di dalam pendidikan. Karena secara tidak langsung siswa yang bernama IPA mentalnya sudah terkena. Dengan apa? Karena dia dibuat malu oleh teman-temannya atau ditertawakan. Oleh sebab itu, aku secara pribadi menyatakan apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Karena kita di sini dituntut untuk mendidik bagaimana kita memotivasi siswa untuk maju, bukan memalukan siswa di depan teman-temannya. Ya, terima kasih untuk Pak Huli. Tepuk tangan dulu untuk Pak Huli. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Huli bahwa tindakan itu tidak benar karena itu merusak mental anak. Jadi kemungkinan dia kurang menyukai pelajaran matematika, tapi dia menyukai karena dia menggambar, mungkin dia lebih menyukai ke arah kesenian. Nah, jadi dia kalau pelajaran matematika itu kurang berminat. Jadi disinilah kita sebagai guru untuk menumbuhkan minat belajarnya terhadap matematika tanpa menomorduakan bakatnya pada kesenian. Ya. Nah, selanjutnya ya pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ya, menurut saya itu adalah hukuman karena pada saat pembelajaran matematika IPA itu menggambar, dan sedangkan hukuman itu adalah bertujuan untuk memberikan perubahan perilaku. Jadi mengapa saya memilih hukuman? Karena Pak Seno bisa menghukum IPA karena untuk mengubah perilaku IPA agar tidak menggambar pada saat di jam pelajarannya. terima kasih kepada Ibu Ayu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ayu. Ya, jadi benar ya apa yang dikatakan Ibu Ayu itu merupakan hukuman. Ya, karena hukuman itu merupakan perilaku untuk menuju perubahan pada anak itu sendiri. Nah, dari situ apa itu tadi hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu bahwa hukuman itu adalah perilaku untuk melakukan perubahan
pada anak. Nah, konsekuensi, apa itu konsekuensi? Silakan Ibu Erniza. Iya, terima kasih Bu Yayan. Menurut saya konsekuensi itu adalah akibat atau hasil yang ditimbulkan dari perbuatannya. Jadi kalau tadi dia pada saat belajar matematika, tetapi dia justru malah menggambar atau melukis. Jadi akibat atau hasil dari tindakannya tadi dia mendapatkan hukuman dari Pak Sainul. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Erniza. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Erniza. Ya, kalau konsekuensi itu tadi lebih ke arah karena dia telah melakukan pelanggaran, ya, sehingga dia mendapatkan hukuman apa yang telah dia lakukan. Jadi hukuman dan konsekuensi itu dua kata yang berbeda. Kalau hukuman itu dia mendisiplinkan perilaku untuk menuju perubahan. Kalau konsekuensi itu dia setelah mengetahui. Jadi apa keyakinan di dalam kelas, misalnya dalam belajar, misalnya tadi yang dikatakan tadi jangan terlambat datang ke sekolah, itu seluruh siswa sudah tahu. Berarti ada konsekuensi yang akan dihadapi siswa apabila dia datang terlambat. Nah, di sini ada tabel tentang hukuman dan juga pendisiplinan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau di dalam pendisiplinan itu adanya konsekuensi restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan di konsekuensi atau pendisiplinan itu korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif ke agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Hukuman,
murid membenci peraturan, konsekuensi menghormati peraturan, restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga hukuman, konsekuensi, restitusi, dari kata hukuman itu akan memunculkan makna negatif. Kenapa makna negatif? Karena di sini dijelaskan bahwa murid akan merasa tidak nyaman. Berarti hukuman itu dibuat berdasarkan kemauan kita sebagai pendidik. Kalau konsekuensi ini bersifat netral, jadi tidak menyakiti siapapun. Ya. Kalau restitusi itu positif, karena di sini kita sebagai guru memberikan nasihat dan juga solusi atas masalah apa yang dia berikan. Kita ambil contoh tadi kan terlambat. Sudah sering kita siswa terlambat ya. Bagaimana cara menertibkannya? Salah satu hal yang paling utama kita lakukan itu adalah hukuman. Jadi kita belum menetapkan konsekuensi restitusi. Konsekuensi ada. Kalau seandainya siswa telat, maka konsekuensi yang dia akan dapatkan itu mendapatkan pengurangan poin. Benar? Ya? Atau juga disuruh bersih-bersih sampah. Benar? Nah, dia sudah tahu itu. Ya? Tapi kalau kita menerapkan restitusi, kita tanamkan dulu kepada diri siswa. Jadi kenapa terlambat? Apa yang menyebabkan? Jadi kita berikan solusi kenapa mereka seperti itu. Ya. Tapi terkadang siswa telah terbiasa mendapat hukuman, jadi pada saat pelaksanaan restitusi semuanya tidak diindahkan. Jadi tidak terlalu ditekan karena dia selama bersekolah itu mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itu bisa bertahan, bisa bertahan dalam jangka panjang. Bisa tidak? Misalnya kalau seandainya siswa telat, apakah dengan hukuman pada saat selanjutnya tidak akan telat lagi? Belum tentu. Jadi dengan hukuman siswa hanya merasa pada saat itu saja, walaupun dia sudah tahu akan mendapatkan sanksi dari dia datang terlambat. Jadi kalau kita memberikan restitusi dengan memberikan arahan, memberikan pendampingan kepada siswa dengan perlahan, tidak 100% langsung ya, tapi dengan perlahan dia akan menyadari, oh saya datang ke sekolah menuntut ilmu. Jadi ini yang harus kita tekankan kepada siswa, yang harus kita berikan kepada siswa. Jangan hanya misalnya datang terlambat, kita langsung, kamu ini sudah datang terlambat, ini. Otomatis siswa itu akan merasa, apalagi kalau marah-marahnya di depan siswa yang lain. Ya, saya juga baru menyadari bahwa hal itu tidak baik. Jadi untuk kedepannya mari kita terapkan untuk melakukan restitusi kepada siswa dengan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut dengan harapan mereka akan berubah dengan sendirinya dengan keinginan dirinya. Walaupun ada beberapa siswa yang datang ke sekolah memang niat di dirinya itu untuk menuntut ilmu. Misalkan kalau kita telat, siswa itu ada yang misalnya berpikir, aku mau datang hari ini pagi-pagi karena tidak mau dihukum. Ya, atau mau datang karena ada penambahan poin, atau dari dirinya sendiri karena ingin menuntut ilmu. Jadi yang paling penting kita harus menanamkan kepada siswa bahwa datang ke sekolah itu adalah menuntut ilmu untuk masa depan mereka. Ya,
Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi, dari teori motivasi perilaku manusia, yang ingin kita capai adalah ini, motivasi internal dari dalam diri siswa. Kalau tadi misalnya disebutkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi siswa datang ke sekolah pagi-pagi hanya karena tidak ingin mendapatkan hukuman dari guru, berarti itu ada faktor, faktornya adalah apa? Hukuman tadi. Dia tidak mau mendapatkan hukuman, Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, atau mendapatkan imbalan poin apabila datang pagi-pagi, atau mendapatkan piagam penghargaan karena datang pagi-pagi. Itu. Nah, dan yang paling penting itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita harus tanamkan kepada siswa untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka datang ke sekolah itu karena dirinya, karena keinginannya, bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya dapat imbalan dari orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Nah, sekarang di sini mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam aturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ada yang bisa menjawab? Dari pertanyaan nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang pertama itu hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, ini nanti kita jawabannya di slide selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Hukuman. Oke. Mungkin ada yang bisa membantu menuliskan? Ya, untuk jawaban pertama tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Untuk pertanyaan kedua, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Boleh silakan Kak Peggy. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi. Pertanyaan terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, baik, terima kasih Pak Peggy. Nah, dari sini kita akan benar atau salah ya dari jawaban yang ada. Nah, jadi untuk nomor 1, pertanyaan nomor 1 benar hukuman, yang kedua benar konsekuensi, yang ketiga benar hukuman, keempat konsekuensi, yang kelima hukuman. Nah, kenapa termasuk hukuman? Nah, kan seharusnya walaupun dia mengobrol, kita bisa dengan menegur terlebih dahulu. Jadi dia padahal sudah tahu kan di situ tuh tidak boleh mengobrol. Jadi kena hukum. Jadi untuk pertanyaan ini hukuman. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam karena peraturan sekolah. Termasuk kenapa bukan konsekuensi? Ya? Kesalahan diri sendiri, melanggar peraturan sekolah. Jadi harus sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir itu hukuman. Berarti dari beberapa soal itu salah 2 ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Semoga dengan mempelajari ini kita akan tahu apa itu hukuman, konsekuensi, ya, dan restitusi. Nah, lanjut. Restitusi, posisi kontrol guru.
Jadi di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Sekarang saya tanya dulu, kita sebagai pendidik yang paling sering diterapkan posisi kontrol yang mana? Dari kelima posisi kontrol tersebut. Di situ ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, ya. Kebanyakan kita sebagai guru itu posisi kontrol kita penghukum. Jadi tanpa ditanya, misalnya telat tadi ya, kenapa telat? Setiap hari telat terus, padahal mungkin ada beberapa siswa ada kendala. Jadi kita hanya tahunya menghukum siswa. Sebenarnya itu kurang efektif, ya, kurang berdampak kepada siswa. Jadi siswa itu datang ke sekolah karena takut dihukum. Padahal di sini kita ingin menumbuhkan disiplin positif kepada siswa untuk dirinya sendiri, motivasi dirinya sendiri untuk datang ke sekolah karena ingin belajar. Tapi karena sering dihukum, jadi pikirannya datang ke sekolah karena takut dihukum. Kalau pembuat merasa bersalah, mungkin ada yang tahu bagaimana membuat siswa merasa bersalah? Merasa bersalah. Nah, pernah kan ngomong sama siswa? Nah, tolong nak, pikirkan ibu. Ibu juga di sini kena marah juga loh sama kepala sekolah. Nah, jadi itu kalimat yang sering digunakan guru untuk membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi siswa itu kadang berpikir, oh jadi saya ini membuat guru saya kena marah. Ya, kita pernah menyalahkan siswa. Ayo nak, ibu juga kena marah gara-gara kalian bolos terus. Nah, jadi di situ kata penekanannya membuat siswa itu merasa bersalah. Selanjutnya teman, pasti pernah menerapkan posisi teman, ya, karena kita bercerita sebagai teman, memberikan seandainya sharing kepada siswa. Tapi posisi sebagai teman ini juga tidak bagus. Karena apa? Karena siswa merasa karena kita sudah berteman maka kita biasa aja. Tidak ada batasan antara guru dan siswa. Jadi itu kurang pas untuk kita sebagai guru. Selanjutnya pemantau. Ini sering kita terapkan. Pemantau misalnya kita tahu peraturan sekolah, tidak boleh terlambat, atribut harus lengkap. Nah, kita sebagai pemantau itu menerapkan hukuman. Jadi berdasarkan peraturan kalian harus memakai atribut yang lengkap. Jadi kalau seandainya tidak memakai atribut yang lengkap, otomatis siswa akan mendapat hukuman. Dan yang terakhir, posisi yang paling baik itu manajer. Kenapa manajer? Dari posisi ini kita menerapkan diri kita sebagai manajer. Tahu manajer? Apa manajer? Nah, mengatur. Ya. Jadi di sini bukan mengatur itu seolah-olah kita harus menuruti kehendak kita, bukan. Tapi di sini kita memberikan arahan kepada siswa kita. Jadi kalau seandainya dia datang terlambat, ayo kita diskusikan. Tanya, kenapa datang terlambat? Apa masalahnya? Dan yang paling penting, solusi yang diberikan. Jangan hanya tanya,
tidak ada. Itu yang sering kita lakukan selama ini. Kita tanya kenapa datang terlambat, siswa telah menjelaskan, ayo kamu dapat hukuman ini. Padahal itu kurang bagus untuk menciptakan budaya positif kepada siswa. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru harus memberikan solusi yang pas untuk masalah mereka. Jangan hanya taunya menghukum. Itu kesalahan kita selama ini. Ya. Selanjutnya, nah, posisi kontrol guru. Pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Pernah kan ngomong ini, ibu kecewa sama kamu, ya? Gara-gara kalian ibu kena marah. Itu. Jadi kita melampiaskan kepada siswa, membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Jadi pernah kan ngomong, kalian ini telat terus, ayo bersihkan ini. Berarti itu termasuk penghukum. Teman, kata yang sering, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi kita pernah sharing-sharing kepada teman, kepada murid. Apabila dia melakukan kesalahan, tolong perbaiki ya, agar kita tidak kena marah. Jadi itu menempatkan posisi sebagai teman. Selanjutnya, apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu termasuk pemantau. Kalau pemantau tadi apa? Menerapkan apa yang ada. Itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dia memberikan pilihan solusi kepada masalah yang dihadapinya. Nah, siswa itu akan menyadari, oh saya akan seperti ini bu. Jadi itulah yang diharapkan dalam modul ini, dalam budaya positif ini. Jadi siswa itu sadar berdasarkan keinginan dirinya sendiri, bukan dari dorongan kita sebagai guru. Itu. Jadi posisi kontrol guru yang paling penting itu adalah manajer. Nah, di sini ada beberapa kata posisi kontrol guru. Ingat, ini untuk lebih ke arah ke siswanya, bukan ke arah gurunya, ya. Jadi di sini untuk penghukum, guru berbuat menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi itu termasuk ke posisi penghukum. Jadi kita kan pernah marah-marah sama siswa, kamu ini sudah datang terlambat, ini bilangnya sudah panjang lebar, ya. Itu tidak baik karena itu akan merusak mental anak. Selanjutnya, untuk membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kalian itu harus datang pagi, lebih pagi, ya. Itu dia termasuk membuat merasa bersalah karena kalian datang terlambat, jadi ibu yang kena marah. Jadi seolah-olah menyalahkan siswanya. Teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pasti kita pernah membuat alasan kan? Untuk murid. Pemantau, menghitung dan mengukur. Maksudnya itu melihat dari peraturan yang ada. Dan yang terakhir, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pasti kita pernah menerapkan posisi kontrol manajer, tetapi tidak clear, maksudnya tidak sampai ke solusi yang diberikan, hanya menanya, ya, alasannya apa, tapi solusinya tidak ada. Nah, untuk kedepannya kita lebih ke arah manajer, bukan berarti harus langsung besok pagi harus, tapi kita lakukan secara
bertahap. Karena apa? Karena siswa kita saat ini itu sudah terbiasa dengan posisi kita sebagai penghukum. Jadi untuk menerapkan posisi kontrol yang lain itu akan terasa lebih sulit, ya, karena dia terbiasa dengan posisi penghukum. Jadi kalau seandainya siswa datang terlambat, kita tanya, mungkin dia bertanya-tanya, kenapa ibu ini tiba-tiba seperti ini, ya kan? Nah, jadi mulai dari sana kita terapkan secara perlahan dengan mengurangi gaya penghukum seperti langsung hadir memberikan kata-kata yang menyakiti hatinya, ya. Jadi dengan begitu akan muncul disiplin positif kepada siswa itu dengan sendirinya, insya Allah. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gusser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi, keyakinan kelas ini memberikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang mereka sepakati di dalam kelas atau sekolah. Tapi untuk saat ini kita terapkan dulu di dalam kelas. Misalnya kalau saya itu untuk keyakinan kelas yang pertama, tidak datang tepat waktu. Jadi di situ kita tanamkan kepada siswa kita pada saat pelajaran saya, oh berarti pelajaran ibu ini harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Ya, ini akan menimbulkan pembiasaan-pembiasaan yang akan kedepannya menjadikan siswa itu memiliki budaya disiplin positif. Karena tadi ada keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi misalnya ada beberapa siswa di dalam kelas kita, misalnya 10 orang siswa. Jadi di situ kita tanya, apa keyakinan kelas yang akan kita lakukan? Karena itu apa namanya itu? Aspirasi. Pemikiran mereka. Jadi misalnya, Bu, datang tepat waktu. Jadi mereka akan sadar, mereka yang membuat aturan itu. Ya, kalau peraturan beda. Peraturan itu kita yang membuat, siswa yang menjalankan. Kalau keyakinan, ya, itu dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Nah, di sini ada diagram. Kalau budaya positif itu secara keseluruhan, lingkungan positif itu dimasukkan ke dalam sekolah kita, keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Ini yang lebih inti, ya, dimulai dari kelas dulu, baru menyebar ke lingkungan sekolah sehingga terciptanya budaya positif. Nah, di sini beda peraturan, keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Di sini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang dituju itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di
keselamatan dan keamanan. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas bahwa kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan kita kepada siswa dengan membuat kalimat yang positif. Jadi kalau seandainya kita pernah misalnya memasang spanduk jangan buang sampah di sini, kita bisa rubah kalimatnya dengan jagalah kebersihan, ya, gitu. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang sering dilakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang sering digunakan. Untuk validasi tindakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Tadi sudah disebutkan ada beberapa kalimat yang sering disebutkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalimat yang sering digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi misalnya kalau siswa seperti pada kemarin saya ambil kasus itu tentang siswa yang suka menggunakan lipstick ya, yang warnanya mencolok. Jadi di situ kita harus yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi saya bilang ke siswa, kita pasti ingin terlihat cantik. Ibu juga ingin terlihat cantik, ya. Tapi tempatnya harus disesuaikan. Selanjutnya validasi yang salah. Saya menanyakan apakah dengan menggunakan lipstick dengan warna yang mencolok itu membuat dirimu cantik atau sesuai dengan umurmu? Berarti dia akan menjawab dengan sendirinya, oh tidak Bu. Berarti itu merupakan tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi siswa ditanya kamu jadi orang yang seperti apa. Kalau
misalnya dia masih pelajar, berarti dia akan sadar. Berarti dengan menggunakan riasan yang mencolok itu tidak baik untuk dirinya. Itu bisa membahayakan dirinya karena mengundang lawan jenis untuk menggodanya. Ya, nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atau dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang budaya positif ini, tentang paradigma perubahan, disiplin positif, tentang posisi kontrol, ataupun restitusi SG3 restitusi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, terima kasih Bu Yayan. Sehubungan dengan budaya disiplin yang dibahas pada hari ini, kami ingin menanyakan kira-kira untuk mendisiplinkan siswa kita yang saat ini mungkin ada di luar kontrol kita sebagai guru. Kira-kira kita membuat kesepakatan dengan guru-guru, terutama dengan guru mapel, untuk yang lebih efektif dalam menghukum, katakan menghukum tadi ya, dalam artian restitusi tadi, bukan hukuman yang sering kita lakukan seperti sekarang ini ya. Adakah restitusi yang lebih efektif ya untuk kita terapkan kepada siswa, terutama siswa kita yang saat ini mungkin kondisinya katakanlah di bawah standar ya gitu. Mungkin Ibu Yayan bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eliza. Nah, di sini tadi tentang disiplin positif untuk siswa kita, karena seperti yang kita rasakan, kita lihat ya, kita amati bahwa siswa kita ini kurang ya, budaya positifnya malah hampir habis, hampir punah. Jadi di sini kita sebagai guru perlu berkolaborasi. Jadi tidak bisa hanya dengan satu guru, misalnya kepala sekolah saja yang menerapkan. Ayo kita berikan teladan kepada siswa kita. Misalnya kita terapkan yang paling kecil saja, itu contohnya 5S. Ya, 5S itu sekarang paling hanya 2 yang terlaksana, yang lainnya kemana? Jadi di situ kita pentingnya kolaborasi kita antar sesama siswa. Jangan sampai kita sebagai guru, contohnya saya sudah menerapkan 5S, tapi ada guru yang lain hanya menerapkan 2 dengan alasan terserah bukan anak saya. Ya, jangan sampai begitu. Inilah yang namanya perlunya kolaborasi, atau bahkan bila perlu ya, karena itu untuk lingkungan sekolah kita. Keluarnya kita tidak tahu siswa itu seperti apa, di lingkungan di rumahnya itu seperti apa. Ya, dengan memberikan pendampingan kepada orang tua. Jadi bukan hanya kita berkolaborasi juga dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya tahu, oh bahwa sifat perilaku anak saya ini seperti ini. Terkadang orang tua itu menganggap anaknya paling rajin, paling pintar, paling berperilaku baik di rumahnya, tapi sampai di sekolah mau besar. Nah, dari situ kita harus melakukan pendampingan kepada orang tua, atau dengan cara merapatkan, ya. Di situ kita berikan solusi-solusi yang solusi-solusi tentang kelakuan siswa kita. Jadi kita minta kepada orang tua di rumah agar mengawasi anaknya, sedangkan kita di sekolah kita juga bisa mengawasi anak tersebut. Itu mungkin hanya itu yang berbeda. Bagaimana Bu? Ya, mungkin dalam artian kembali lagi bahwa seluruh warga sekolah itu harus berkolaborasi ya, bekerja sama untuk menerapkan peraturan itu ya. Jangan hanya wali kelas atau waktu saja, atau kepala sekolah saja, tapi seluruh guru ya, seluruh guru harus bekerja sama supaya peraturan yang kita buat itu berjalan efektif ya. Jangan ada tunjangan ya, mungkin karena
Ya, benar sekali. Intinya itu kolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri kalau kita hanya menerapkannya. Terutama kita satu sekolah itu banyak guru, bermacam-macam guru. Jadi kalau hanya kita yang melaksanakannya, bagaimana dengan yang lain? Itu. Jadi itu diperlukan kolaborasi, mungkin diskusi bagaimana cara mendisiplinkan siswa yang lebih efektif tanpa hukuman. Itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, silakan, Pauli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi untuk mendisiplinkan siswa. Oke, faktor yang pertama sekali untuk saat ini lingkungan kita, kawasan kita, untuk mendisiplinkan siswa itu adalah keluarga. Oke, lingkungan sekitar rumah, baru ke sekolah. Itu kalau ya mau terstruktur. Kalau kita mendahulukan yang ada di sekolah, terus yang di rumah orang tuanya kadang-kala tidak peduli, katakanlah anaknya mau kemana, entah mau kemana, tidak ada teguran atau katakanlah solusi apa yang kita lakukan, sedangkan kita di sini hanya memiliki waktu yang terbatas. Katakanlah tidak cukup, paling lama itu kisaran 8 jam. 8 jam artinya kita untuk memaksimalkan kedisiplinan untuk lingkungan, katakanlah area kita belum bisa maksimal mungkin. Apa solusi kita? Sedangkan kita di sini katakanlah mayoritas penduduk yang ada di sekitaran kita ini sudah tercemar akan kedisiplinan, baik itu golongan pelajar, masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Huli. Benar sekali, di sini kita sekolah itu merupakan rumah kedua bagi siswa ya. Jadi rumah pertamanya itu adalah keluarga. Jadi benar apa kata Pak Huli tadi, kalau seandainya kita menerapkan di sekolah itu sudah bagus, tapi kembali ke keluarga itu dia belum tentu bagus karena faktor dari orang tua dan lingkungan sekitar rumah. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi Pak Huli, bahwa kita harus itu berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi kita pahami dulu kondisi orang tuanya seperti apa, atau memungkinkan kita berkunjung home visit kepada keluarga siswa. Jadi kita tahu masalahnya apa, dan juga di situ kita berikan solusi kepada orang tuanya. Misalnya kalau dia datang terlambat tadi, kita tanyakan apa masalahnya. Mungkin karena orang tuanya tidak di rumah, karena mayoritas kita di sini itu pekebun. Jadi mungkin ada yang pagi-pagi itu sudah pergi ke ladang, tidak lagi melihat anak, padahal anak tadi sudah disiapkan untuk dari bekal, dari bawa saku. Nah, jadi di situ kita bisa melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Misalnya kita tanya, misalnya kalau anaknya sekolah pergi jam berapa, orang tuanya pergi ke ladang jam berapa. Kalau bisa, orang tua itu pergi ke ladang setelah anaknya pergi ke sekolah. Jadi kita berikan solusi terbaik untuk masalah anak tersebut, agar tidak ada simpang siur. Orang tuanya bilang anak saya sudah bagus, sudah disiplin, setiap hari datang ke sekolah. Ternyata di sekolah itu bertolak belakang dari apa yang dikatakan orang tuanya. Kebanyakan seperti itu. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwa intinya kita harus berkolaborasi. Itu. Bagaimana Pak Uli? Oke, Bu. Fakta yang kami temukan di lapangan untuk saat ini, di lingkungan keluarga jarang orang tua yang menanyakan hari ini sekolah atau tidak, mana hasil kerja, jarang ditanya untuk saat ini. Yang penting bagi orang tua untuk saat ini, anaknya datang sekolah, entah sekolah atau tidak, itu langsung baik
katanya masuk sekolah. Padahal kalau zaman dulu dicek setelah pulang sekolah, orang tua itu mengecek apakah anaknya benar-benar sekolah, muat tugas atau tidak. Untuk saat ini kebiasaan itu sudah hilang di lingkungan keluarga, apalagi kalau di sekolah. Di keluarga sudah tidak diterapkan, bagaimana di sekolah mau diterapkan? Apa solusinya kira-kira, Bu? Baik, terima kasih Pak Uli. Nah, seperti tadi saya bilang Pak ya, di situ ada yang namanya kontrol diri. Kita bisa mengontrol diri kita, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di sini kita harus menerapkan dulu kepada siswanya Pak. Siswanya itu harus yakin dulu dia datang ke sekolah itu untuk apa. Bukan hanya karena datang karena tidak mau dihukum atau karena ingin dapat imbalan. Jadi kita tanamkan dulu kepada siswa, kita berikan nasihat-nasihat kepada siswa, pertanyaan-pertanyaan tentang yang membangkitkan motivasinya. Jangan karena dia datang terlambat kita langsung menghardiknya, memakinya dengan kata-kata yang tidak pantas, dan itu tidak akan berlangsung lama. Dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita tanamkan dulu kepada siswa kita tentang mengontrol dirinya tadi, disiplinan diri. Jadi kita bangkitkan dulu motivasi dia dulu, kenapa dia sekolah. Jangan sampai aku datang ke sekolah karena orang tua, kata orang tua sekolah. Tapi ya, yang penting itu kita tanamkan dulu kepada siswanya kesadaran dirinya itu. Ya, karena lingkungan itu tidak bisa kita kontrol Pak. Ya, kan terlalu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau seandainya dari siswa itu sudah bisa kita tanamkan disiplin positif dengan kesadaran dirinya tanpa paksaan, tanpa unsur yang lainnya, insya Allah siswa akan sadar, berarti saya ke sekolah untuk ini. Seperti itu Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan daerah lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya tutup kegiatan ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Siapa? Glenn. Oke, mana Glenn? Belum. Baiklah. Untuk kedepannya tolong bilang sama Glenn ya untuk datang lebih aktif lagi. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu minta kita untuk menuliskan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi Ibu minta kepada anak-anak semua, nanti silakan tulis keyakinan yang ingin kalian sampaikan dalam kesepakatan ini di dalam kertas yang telah Ibu siapkan. Ya, nanti Ibu akan bagi satu persatu, setelah itu kalian tempelkan. Sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, Ibu akan bagi dulu. Silakan pikirkan apa yang akan menjadi kesepakatan kalian. Silakan tuliskan, boleh beberapa kata atau beberapa kalimat.
dilanjutkan? Silakan. Di sebelahnya sini boleh. Selanjutnya. Selanjutnya. Baiklah, di sini sudah ditulis kalian tuliskan tentang kesepakatan yang ingin kalian sepakati bersama ya. Nah, untuk membacakan boleh minta tolong satu orang siswa atau siswi untuk membacakan ini. Ayo. Silakan. Tidak ada apa-apa. Silakan baca kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, jagalah kebersihan, taat pada tertib sekolah, saling menghargai, jujur dan mandiri, taat beribadah, saling menghormati, bertanggung jawab, tidak makan minum di kelas, tidak mengobrol di dalam kelas proses pembelajaran. Baik, tepuk tangan dulu untuk temannya karena sudah berani membacakan kesepakatan kelas. Nah, dari sini ada beberapa kesepakatan yang kalian buat ya. Di situ ada salah satunya datang tepat waktu. Jadi kesepakatan ini disepakati agar kalian tidak datang terlambat. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, taat pada tata tertib sekolah. Nah, saat ini sudah taat atau belum? Sudah, yakin? Belum, karena setelah olahraga pakaiannya harus diganti, pakai baju putih abu-abu. Ya. Selanjutnya saling menghargai. Jadi kalau ada teman yang ngobrol satu yang mau menyampaikan pendapat, yang lainnya diam. Jujur dan mandiri. Jadi segala sesuatu itu dilakukan sendiri dan jujur. Ya. Selanjutnya taat beribadah. Pada saat jam sholat, kan ada jadwal sholat, silakan lakukan sholat. Saling menghormati, bertanggung jawab, tidak makan dan minum di kelas, tidak mengobrol di dalam proses pembelajaran. Jadi ini kesepakatan yang kita sepakati. Apakah semuanya sepakat? Atau ada yang ingin dirubah? Tidak. Baik, jika tidak, semoga kedepannya kita bisa menerapkan kesepakatan ini dalam proses pembelajaran kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvino Raini, asal kelas 10. Keyakinan kelas yang kami buat dengan kesepakatan bersama diharapkan akan dapat meningkatkan kedisiplinan berdasarkan kesadaran kami sendiri dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Santi Astriana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Muhammadiyah Jarai, Kabupaten Lahat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan refleksi tentang aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4. Kegiatan aksi nyata ini saya lakukan pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dihadiri oleh 10 orang guru yang terdiri dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Pada aksi nyata ini saya memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Pada saat pelaksanaan aksi nyata berlangsung, saya merasa tertantang, gugup, dan senang untuk menyampaikan materi budaya positif ini. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi kepala sekolah dan rekan sejawat kegiatan ini berjalan dengan baik. Pembelajaran yang dapat diambil dalam kegiatan ini yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan budaya positif ini di sekolah dengan berkolaborasi dengan warga sekolah sehingga menciptakan perubahan yang lebih baik. Terima kasih.